Ya, dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban ambruknya Ponpes Al Qauzini, kita telah terhubung dengan rekan Hendry Aprila di lokasi. Hendry, jelang dihentikannya evakuasi, apa saja yang masih menjadi target dari tim SAR begitu? Tentu yang menjadi target di hari ke-8 proses evakuasi ini adalah salah satunya proses pembersihan dan juga proses pengangkatan, harapannya dapat mendapatkan jumlah korban lainnya. Kalau informasi yang kami terima sekiranya sudah ada 3 korban. Kalau sebelumnya tadi 10 menit lalu ada 4 korban yang masih belum berhasil ditemukan. Baru saja tadi sekiranya 10 menit lalu ditemukan 1 korban yang berhasil dievakuasi. Berarti secara keseluruhan dari jumlah korban total sekiranya ada 167 korban yang berhasil ataupun terdata dalam data yang dihasilkan ataupun dikumpulkan dalam pos antemortem yang dikumpulkan oleh pihak Wali Santri. Kemudian secara total sampai dengan hari ke-8 ini ada 164 korban dengan rincian 104 berhasil diselamatkan, kemudian 6 body part dan juga 60 meninggal dunia. Ini data ini kami kumpulkan ataupun kami dapatkan, yang kami himpun, maksud kami ini data yang disampaikan oleh pihak dari Basarnas maksud kami. Dan tidak hanya itu, untuk saat ini pun kami menunggu adanya konferensi pers yang juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian juga ada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, kemudian juga ada Kapolresta Sidoarjo, dan selanjutnya nanti juga akan ada Kepala Basarnas yang juga akan menyampaikan informasi berkaitan dengan proses evakuasi di hari ini. Tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, untuk informasi lain yang kami terima bahwa untuk persentasenya di hari ke-8 ini sudah mencapai di angka 75%. Tentu harapan dari 75% ini bukan angka pasti, dan harapannya ini dapat berkembang sampai dengan di angka 100% sebelum malam hari. Kami pun juga memantau bahwa proses dari evakuasi ini berlangsung selama 24 jam dengan menggunakan alat berat yang sudah dikonfirmasi oleh pihak orang tua ataupun sudah ditandatangani oleh orang tua sejak tanggal 2 Oktober 2025 untuk menggunakan alat berat yang diantaranya adalah eskavator, kemudian juga eskavator breaker hingga kren untuk mengangkut sejumlah sisaan ataupun barang, maksud kami runtuhan beton dari sisaan runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al Qauzini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya maksud kami David, sampai sejauh ini kami masih terus memantau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di TKP hingga update data yang disampaikan dari data yang kami himpun, baik itu dari Basarnas maupun dari BNPB, untuk memastikan bahwa proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat, karena pos dari keluarga sendiri pun sudah dipindahkan, untuk keluarga inti sudah dipindahkan ke RS Bayangkara untuk melihat bagaimana proses identifikasi di RS Bayangkara untuk melihat dan pencocokan sejumlah data korban yang sudah berhasil dievakuasi. Kalau informasi yang kami terima bahwa sekiranya ada 10 korban yang sudah berhasil diidentifikasi untuk bisa ataupun sudah diserahkan ke pihak keluarga. Tentunya dalam proses evakuasi maupun proses dari penanganan runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al Qauzini ini juga berlangsung selama 24 jam, dan harapan besar dari pihak keluarga tentu mendapatkan kabar baik dan secepatnya dapat mencocokkan data melalui DNA maupun proses dari identifikasi yang dilakukan di RS Bayangkara, dan juga mendapatkan update terbaru dan dapat diselesaikan tentunya di hari ini dengan melakukan pembersihan area. Sementara David, kembali ke Anda di studio. Iya, Hendry, tadi Anda katakan sudah 60 korban jiwa, akhirnya jumlahnya bertambah 1 lagi, dan kemudian yang diharapkan atau yang diduga masih tertimpa bangunan dan artinya sudah tidak bernyawa lagi, itu berapa orang yang tersisa? Ya, berkaitan dengan sisa jumlah korban dari secara keseluruhan total, ini data yang sudah berhasil dikumpulkan melalui pos antemortem. Sekiranya ada 167 korban yang berhasil dikumpulkan datanya. Ini sisanya berarti tandanya ada 3 korban lagi yang masih dalam proses pencarian ataupun masih dalam proses evakuasi di TKP. Karena kalau melihat dari TKP-nya sendiri ataupun data tersebut, tentu pihak dari Basarnas maupun BNPB masih menunggu, bahkan juga ini angka
angka tersebut merupakan bukan angka pasti yang harapannya dari sejumlah total yang sudah dikumpulkan ini juga dapat dikatakan rampung dalam proses evakuasi. Sementara David, kembali ke Anda. Ya, Henry, tadi Anda sebutkan bahwa ada body part juga ya, sekitar 3 apa 6 body part. Apakah itu body part termasuk yang sudah berhasil dievakuasi atau masih belum ditemukan? Dalam proses identifikasi atau proses evakuasi, tentu jumlah data body part ini merupakan data body part yang sudah berhasil dievakuasi kemudian sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk nantinya akan dicocokkan. Apakah dari beberapa body part ini merupakan satu korban meninggal dunia atau memang di antara beberapa body part ini merupakan bagian-bagian, mohon maaf maksud kami, bagian-bagian dari beberapa korban tersebut, sehingga ini yang masih terus dinantikan dalam proses identifikasi ini. Memang secara keseluruhan ada 6 body part yang sudah berhasil dievakuasi. Sementara David, kembali ke Anda. Ya, baik. Henry Aprila, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain mengevakuasi korban, petugas juga mengevakuasi satu mobil sedan mewah yang hancur dan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Sebuah mobil sedan mewah ditemukan dalam kondisi ringsek dan hancur di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan dilakukan dengan alat berat ekskavator. Mobil mewah tersebut turut menjadi korban ambruknya musola karena diparkir di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Setelah berhasil dievakuasi, mobil mewah tersebut diangkat dan dinaikkan ke sebuah truk untuk dipindahkan. Jenazah 2 santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo tiba di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah santri Ahmad Rijalul Haq di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Minggu malam. Jenazah santri berusia 16 tahun tersebut sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Isak tangis keluarga juga pecah saat diizinkan melihat jenazah Nuruddin, korban Pompes ambruk di Sidoarjo untuk terakhir kalinya sesaat setelah tiba di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Bangkalan. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, diiringi lantunan tahlil, almarhum diantarkan ke pemakaman setempat untuk dimakamkan. Dari data sementara, BPBD Bangkalan sudah ada 3 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini yang dipulangkan ke Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya, apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada orang, anak saya sudah nggak ada.
sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala saya udah ikhlas. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara